nama saya Pineria Guru Marpaung dari Prodi Farmasi Angkatan 2020 dengan nomor NIM 0720111048. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dan penjelasannya mengenai teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi itu sendiri adalah teknologi yang digunakan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan suatu informasi. Maka penting untuk kita mengetahui konsep mengenai teknologi informasi, karena saat ini kita dihadapi oleh revolusi industri 4.0 yang mana kita ketahui revolusi industri ini adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Maka, revolusi industri 4.0 ini bisa menjadi sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis dan berbasis digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan teknologi informasi dengan ilmu program farmasi. Hubungan teknologi informasi dengan ilmu farmasi adalah informatika farmasi. Informatika farmasi adalah bidang ilmiah yang berfokus pada pengobatan yang berhubungan dengan data, informasi, dan pengetahuan dalam sistem kesehatan, termasuk penyimpanan, penggunaan analisis, dan penyebaran dalam pengiriman obat yang optimal terkait dengan pengobatan dan kesembuhan dari pasien, penerapan kemajuan teknologi informasi dalam penggunaan perangkat keras, komputer dan perangkat lunak. Informatika farmasi mampu memberikan metode pembiayaan yang efektif untuk apotek dan rumah sakit untuk berkomunikasi dengan mudah dan menciptakan kerangka kerja yang maju di mana dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan pasien tersebut. Manfaat teknologi informatika dalam bidang farmasi yang pertama adalah membantu praktisi farmasi dalam beberapa hal, baik desain sistem dan manajemen database yang dapat merampingkan proses sehingga personil yang digunakan lebih efisien dan informasi yang tersedia tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya serta pasien. Yang ketiga, mampu meningkatkan kecepatan diagnosis dan memeriksa interaksi obat yang mungkin atau alergi sebelum resep diisi atau ditulis. Yang keempat, informatika farmasi memungkinkan pasien untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dari obat-obatan yang mereka dapatkan dan memungkinkan mereka menjadi aset penting dalam pengobatan penyakit mereka sendiri. Yang kelima, apoteker juga mungkin dapat membantu dokter dan orang lain dalam menemukan resep yang tepat untuk kondisi tertentu yang merupakan kebutuhan untuk beberapa kunjungan. Kerangka kerja baru untuk pendidikan dan penelitian. Pertama, kerangka kerja konseptual untuk menganalisi metode produksi, produktivitas, dan teknologi dalam praktik farmasi yang membedakan antara layanan pengeluaran dan perawatan farmasi. Mengurangi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara praktik farmasi dan produktivitas yang dibentuk oleh pendidikan dan input teknologi. Yang kedua, analisis dilakukan dari sudut pandang ekonomi sistem kesehatan berhubungan dengan perawatan farmasi, praktik berorientasi pasien. Apoteker adalah penyedia layanan, bagaimanapun tujuan utamanya adalah bukan untuk menyampaikan konsultasi, tetapi untuk memaksimalkan kuantum perolehan kesehatan yang diamankan. Pada gambar tersebut menunjukkan teknologi perawatan farmasi yang terintegrasi penuh dan didukung teknologi dapat disusun. Mulai dari sebelah kiri, perangkat lunak, pendukung keputusan mengidentifikasikan pasien yang membutuhkan pelayanan obat. Jadi, penggunaan perawatan farmasi teknologi memungkinkan apoteker menjadi lebih efektif dan efisien dalam penyediaan layanan obat. Apotek yang mendukung teknologi. Reformasi ini bisa dicapai sebagai berikut. Pertama, keterlibatan apoteker dalam meracik obat dapat dikurangi dengan beralih ke proses yang lebih otomatis. Contohnya, waktu saat memberi tahu pasien tentang penggunaan obat yang tepat. Selanjutnya, inovasi dapat diadopsi yang memungkinkan agar apoteker memberikan pelayanan mereka dengan lebih efisien. Pendidikan dan teknologi farmasi. Praktik farmasi telah mengalami perubahan progresif dari yang terutama berorientasi pada produk dalam hal penyediaan obat, menjadi lebih berorientasi
pada pasien, dalam hal ini menghasilkan kesehatan hasil. Pernyataan ini dengan jelas mengakui hubungan yang erat antara apotek praktik, teknologi, dan perilaku pasien. Praktik campuran sekarang harus menjadi konsep inti dalam farmasi pendidikan, baik untuk apotek yang ada maupun yang akan datang tenaga kerja di seluruh dunia. Praktik farmasi telah mengalami perubahan progresif dari yang terutama berorientasi pada produk atau dalam hal penyediaan obat, menjadi lebih berorientasi pada pasien atau dalam hal menghasilkan kesehatan hasil. Pernyataan ini dengan jelas mengakui hubungan yang erat antara apotek, praktik teknologi, dan perilaku pasien. Nah, di mana kita sudah pernah mendengar yang namanya teknologi ya. Contohnya sekarang kita ini mengadakan kuliah online menggunakan alat teknologi. Nah, contohnya yaitu laptop, HP, dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya dalam pendidikan kita mendapatkan teknologi, tetapi di dalam jurusan farmasi juga kita mendapatkan pendidikan teknologi. Nah, mengapa kita harus mendapatkan pendidikan dalam teknologi farmasi? Karena itu sangat penting ya buat kita. Sangat penting. Media sosial sebagai layanan pendidikan. Media sosial merupakan salah satu kategori teknologi informasi yang menerima perhatian untuk kemungkinan penggunaannya dalam pendidikan. Contohnya, media sosial termasuk blog, jejaring sosial, dan komunitas online. Di antara kategori-kategori mikroblog, Twitter adalah layanan yang sedang populer dan sedang dieksplorasi untuk kegunaannya dalam pendidikan. Apotek. Nah, apotek itu kan mengenal resep-resep obat. Misalnya kita memberikan resep kepada pasien yang mengalami penyakit ini dan sekian penyakit yang dialami, maka kita akan diberikan resep dari dokter. Nah, resep yang kita terima itu kita akan mencari obat-obatan yang ada di dalam apotek tersebut di tempat kita bekerja. Kemudian masa depan ini akan memasukkan teknologi informasi dan informatika farmasi sebagai komponen penting dalam pendidikan kefarmasian. Nah, ternyata keterampilan yang dimiliki lulusan farmasi dengan informatika itu sangat-sangat penting ya. Medispense merupakan salah satu pemanfaatan teknologi dalam bidang farmasi. Medispense ini melalui tim pengeluaran yang sangat interaktif. Medispense memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dalam pengeluaran produk farmasi yang aman dan praktik terbaik. Medispense ini mendukung pengalaman pengeluaran total dari komunikasi awal dengan pasien dan pemberi resep hingga nasihat profesional saat menyerahkan obat kepada pasien. Tutor dapat membuat latihan baru dengan menggabungkan elemen dari database lebih dari 300 pasien dan 1.500 produk farmasi. In the middle are interactive features, which show a blue halo when you hover your mouse over them. You have the prescription, which you can turn on and off, the dispense screen. You can find out facts about the patient. You can ask the prescriber for patient background. Across the bottom, you see the inventory field. Metode dan penerapan MyDispense. MyDispense diimplementasikan di Advanced Farmasi kursus praktek di Setel COP sebagai kegiatan dan penilaian kompetensi dalam pengaturan apotek komunitas. Studi ini terdiri atas survei online anonim yang tersedia untuk mahasiswa kursus praktek farmasi tingkat lanjut. Survei itu dirancang untuk mengevaluasi kegunaan MyDispense secara online.
Simulasi lingkungan pembelajaran farmasi dilaksanakan selama semester. Kita udah masuk ke bagian yang terakhir nih, yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah teknologi perawatan farmasi menunjukkan bagaimana proses perawatan farmasi yang terintegrasi penuh dan didukung oleh teknologi yang dapat disusun. Apotek saat ini sudah menggunakan teknologi, yaitu dengan cara keterlibatan apoteker dalam meracik obat dapat dikurangi dengan beralih profesi yang lebih otomatis, sehingga dapat mempersingkat waktu. Jadi, kami menyimpulkan bahwa profesi harus mengakui pentingnya teknologi dalam menentukan teknik, metode, keterampilan, dan proses yang tertanam dalam peracikan dan perawatan farmasi praktek. Mengatasi masalah penggunaan obat dan perkembangan tenaga kerja farmasi itu cukup dalam jumlah dan kompetensi isu jangka panjang. Program pendidikan dan pelatihan akan sangat penting untuk memperpanjang tenaga kerja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.